Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, saya di sini akan menjelaskan materi kami yang pertama, yaitu tentang pengertian dari model pembelajaran. Baik, model pembelajaran ini merupakan suatu pola ataupun suatu perencanaan yang digunakan oleh guru-guru sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan khas oleh guru. Dengan kata lain bahwa model pembelajaran merupakan bungkus ataupun bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pembelajaran atau instruction merupakan suatu sistem yang terbentuk dari paduan konsep mengajar ataupun teaching dan konsep belajar ataupun learning. Nah, penekanannya pembelajaran yaitu pada usaha mempertumbuhkan aktivitas subjek didik. Sistem tersebut terdiri dari berbagai komponen, diantaranya peserta didik, tujuan, materi, fasilitas, prosedur, alat, bahkan media yang perlu diperhatikan. Nah, sistem akan dapat berjalan dengan baik apabila direncanakan secara matang dan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, pembelajaran menurut bahasa adalah proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses kerjasama. Proses pembelajaran akan melibatkan guru dan siswa. Guru tidak mungkin berjalan sendiri tanpa keterlibatan dari siswa. Nah, maka di sini terlihatlah betapa penting perencanaan pembelajaran, di mana guru merencanakan apa yang harus dilakukan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Nah, tujuan pembelajaran mengarah kepada pengembangan 3 hal, yaitu pertama, pengetahuan atau knowledge. Perubahan yang diharapkan tidak mengetahui menjadi pengetahuan, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. Kedua, yaitu keterampilan ataupun skill di sini. Nah, perubahan yang diharapkan adalah dari tidak bisa membuat sehingga dia mampu untuk membuat. Dari tidak bisa membentuk sehingga dia bisa mampu membentuk sesuatu. Dan yang ketiga yaitu sikap ataupun attitude. Nah, perubahan yang diharapkan dari sikap negatif menjadi sikap positif, dari sikap yang salah menjadi sikap yang baik, dan sebagainya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini merupakan komponen utama dalam membangun manusia yang berkarakter. Oleh karena itu, ketiga domain dalam pembelajaran ini menjadi fokus dalam pengembangan pembelajaran yang saling terkait satu sama lainnya. Jadi, berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan tadi, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa terkait dengan pengertian model pembelajaran ini, yaitu bahwa model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran ataupun pola yang bisa digunakan oleh seorang pendidik sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, dalam model perencanaan pembelajaran ini terdapat beberapa model. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan model yang pertama, yaitu model Dick and Carey. Model Dick and Carey dalam bukunya The Systematic Design of Instruction, sistem model pengembangan pembelajaran mengacu pada 10 tahap ataupun 10 tahapan. Model perencanaan pembelajaran memiliki komponen dan ataupun urutan-urutan tahapan sistematis yang lengkap mulai dari analisis, kemudian desain, kemudian evaluasi, sehingga rancangan pembelajaran yang dihasilkan ini dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah dalam model Dick and Carey ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu melakukan analisis instruksional. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan menganalisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran khusus.
Tujuan pembelajaran khusus ini digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan pada langkah yang pertama atau di awal. Kemudian yaitu mengembangkan instrumen pembelajaran, lalu mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian mengembangkan dan memilih bahan ajar, lalu merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Evaluasi formatif di sini adalah dilakukan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan maupun kelemahan dari proses ataupun program pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yaitu melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif di sini merupakan puncak evaluasi. Ya, jadi puncak evaluasi untuk mengukur efisiensi maupun efektivitas pembelajaran dalam proses pembelajaran. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan pengertian model pembelajaran, kemudian salah satu model dari pengembangan perencanaan pembelajaran, dan untuk model-model selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya selaku pemateri dari kelompok kami. Baik, saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sadri Bowo, 1930202288. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang kedua, model Azure. Model Azure adalah salah satu model perencanaan pembelajaran yang lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Adapun langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam model Azure meliputi beberapa aktivitas, yaitu melakukan analisis karakteristik siswa. Maksudnya yaitu langkah awal yang perlu dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik siswa. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan pembelajaran atau start objective. Maksudnya yaitu dengan menetapkan tujuan, perumusan yang lebih spesifik sehingga dapat mempermudah perumusan tujuan. Yang ketiga yaitu memilih media, metode, dan bahan ajar. Yang keempat yaitu memanfaatkan bahan ajar. Yang kelima yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan. Yang keenam yaitu mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu model ADDIE. Model ADDIE adalah salah satu model perencanaan pembelajaran. Tahapan desainnya sederhana dan mudah dipelajari. Model ini terdapat 5 fase, yaitu analisis, desain, dan development, dan implementation, dan evaluation. Nah, yang pertama yaitu analisis. Maksudnya analisis yaitu kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa. Yang kedua yaitu desain. Menentukan kompetensi khusus, metode, bahan, dan strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu development. Memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Yang keempat yaitu implementation. Melaksanakan pemrograman pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluation. Melakukan evaluasi program dengan evaluasi belajar hasil. Mungkin itu saja, akan dilanjuti oleh teman saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung materi selanjutnya, yakni 4. Model KEM. Gerald KEM berasal dari California State University di San Jose. KEM mengembangkan model desain instruksional yang paling awal bagi pendidikan. Model KEM memberikan bimbingan kepada para siswanya untuk berpikir tentang masalah-masalah umum dan tujuan-tujuan pembelajaran. Model ini juga mengarahkan para pengembangan instruksional untuk melihat karakteristik para siswa serta menentukan tujuan yang tepat.
Menurut Kem dari mana saja bisa mengembangkan sistem instruksional asalkan urutan komponennya tidak diubah dan setiap komponen itu memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Komponen itu memerlukan revisi untuk pencapaian hasil yang maksimal. Oleh karena itu model Kem juga dilihat dari kerangka sistem merupakan model yang sangat luas. Beberapa komponen menurut Kem yaitu hasil yang ingin dicapai, analisis tes mata pelajaran dan tujuan khusus belajar, serta aktivitas belajar, sumber belajar, layanan pendukung, dan evaluasi belajar. Yang kelima yakni model Benetti. Model Benetti dikembangkan oleh Bella H. Benetti pada tahun 1968. Model yang dikembangkan ini berorientasi pada hasil pembelajaran. Model ini menggunakan pendekatan sistem yang didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu yang sangat kompleks yang memerlukan kerjasama yang baik untuk mencapai hasil-hasil yang baik. Model Benetti ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui suatu tahapan yang jelas. Tahapan-tahapan dalam suatu proses pembelajaran yaitu menganalisis dan merumuskan tujuan, baik mengembangkan sistem maupun mengembangkan spesifik. Tujuan merupakan sarana dan arah yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik. Merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Melalui rumusan tes dapat meyakini kita bahwa setiap tujuan pasti ada alat untuk menilai keberhasilannya. Sekian pembacaan materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.